Oke, jadi Koko perkenalkan nama Rachel. Nama Koko siapa? Richard. Oke. Nah, ini adalah aplikasi yang saya kasih namanya Ida itu Cook. Nah, jadi ini adalah tampilan halaman Quest jika uh, dia langsung cari dari website langsung. Jadi tampilannya kayak gini. Dia tidak ada pesanan atau apa, hanya ada info-info tentang operasionalnya Ini sama website tentang menunya. apa? Ini tentang cafe gitu. Jadi dia ada POS-nya juga. Nanti ada input barangnya juga. Jadi semua operasional bisa di sini termasuk karyawan. Oke. Nah, terus ini ada 3 list menu ya. Ini ada pengumuman liburnya jika ada libur juga. Nah, ini juga misalnya ada pelanggan yang mau booking. Nah, ini bisa pilih tanggalnya, jamnya berapa. Ini jamnya dia hanya sesuai dengan jam operasional. Sama tanggalnya nggak bisa pilih tanggal kemarin. Nah, Lalu kalau misalnya orangnya udah reservasi loh, kalau misalnya dia nggak datang lalu otomatis hilang nggak? nanti ada, kan bisa dicek melalui sistem. Nanti ada sistemnya di mana apakah pelanggan ini hadir atau tidak. Oke, lanjut. Ini ada kontak kami. Jika misalnya ada layanan pelanggan, dia ada layanannya apa, atau keluhan, atau pertanyaan tentang booking sama pertanyaan umum. Kemudian jika mau login, kayak super admin atau admin, owner gitu mau login, dia harus ke sini. Kemudian ini ada salah satu fitur yaitu verifikasi wajah. Jadi kalau misalnya profilnya belum dibuat, dia langsung masuk ke halaman dashboard. Cuman kalau sudah ada profilnya, dia harus verifikasi wajah terlebih dahulu. Nah, misalnya verifikasi wajah Kokol kan. Nah, ini nah, bisanya ke detek. Ada lanjut. Ya dah. Itu balikin dulu itu. Apa itu? Muka meme yang tadi wawancara. Oh ya. Nah, jadi ini adalah tampilan dashboard super admin. Ini langsung super admin ya biar bisa langsung tahu semuanya. Ini ada stasiun barista, misalnya hanya pengguna yang role-nya barista. Itu atur makanan, barista itu minuman ya. Berarti dia khusus mengatur minuman. Jadi nanti ada menu masuk misalnya dari POS. Ini kan bisa tambah ya. Ini ada kuantitas dan ini ada suaranya juga. Misalnya mau langsung catatannya langsung ngomong gitu, ini ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga. Nah, terus ini adalah pesanan yang dari QR meja. Jadi orangnya, pelanggannya itu scan dari meja langsung dan nanti pesanannya masuk di sini. Nah, kemudian udah masuk di sini dia langsung ke stasiun barista ini. Dia ada menunggu, diproses dan siap. Nah, nanti ada button misalnya dia udah selesai buat pesanan ini, dia langsung tekan selesai. Terus next step-nya itu masih diproses. Nah, begitu juga dengan stasiun dessert dan stasiun layanan ini dia ada table service. Nanti misalnya ini kan ada active order.
Nah, misalnya ada pesanan yang udah siap nih. Nanti ada button di sini, yaitu button ya ready buat cleaning mejanya gitu. Nah, Cara kemudian tahu kalau cleaning meja kan orang kan udah siap makan kan. Lu gimana tahu orangnya udah pergi dari mejanya? Di info atau gimana? kan nanti dia bisa nengok kan. Misalnya dia ini kan ada listnya nanti ready table service. Nah, nanti ada button cleaning atau button cleaning, terus bisa dicek nomor mejanya apakah orangnya sudah pergi atau belum. Oke. Ya, Lanjut. selanjutnya ini seperti biasa ada menu hak akses, ada pengguna juga. Di sini kita ada 9 pengguna, yaitu finance untuk laporan keuangan gitu, ngatur keuangan, dan dessert staff yaitu untuk ngatur makanan-makanan dessertnya, waitress untuk layanan, inventory untuk mengatur barang masuk dan barang keluar, dan ada kasir, barista, superadmin, owner, dan admin. Nah, kemudian ini ada menu dan kategori. Ini adalah menu untuk mengatur menunya gitu. Misalnya ini ada kategorinya smoothie. Nah, kategorinya ini bisa ditambah di sini. Nah, kemudian ini ada dessert station juga. Jadi ini bisa diatur ya. Ini ada tipenya, tipe paket juga. Misalnya ada orang yang mau beli paket. Biasa kan di restoran gitu juga ada menu paket biar lebih murah, paket murah gitu. Nah, kemudian ini juga ada meja dan QR ini untuk mengatur meja-mejanya. Ya, misalnya meja 1. Ini misalnya halaman QR-nya. Ini ada bisa lihat keranjang, dan ini bisa lihat detail menu, dan gitu. Ini adalah kita bisa lihat pesanan saya, misalnya orangnya mau lihat pesanan saya gitu. Kalau bisa ditampilin apa view HP gak? Portrait. Bisa. Ini adalah view HP-nya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya ini juga ada menunya ya. Nah, kemudian ada opsi menu. Ini adalah untuk mengatur opsi-opsi menunya. Misalnya ada minuman. Minuman ini dia mau level S-nya berapa? Ini misalnya ini nama grupnya ya. Misalnya level S. Nah, di opsi ini dia level S-nya itu ada apa aja? Less ice, more ice, no ice. Dan ini ada harga tambahan jika ada harga tambahan, dan apakah pilihan ini secara default langsung ke centang atau tidak. Dan ini juga ada mengatur misalnya ini ada level S, level gula, dan size cup-nya. Kemudian ini ada aturan misalnya yang menu ini hanya muncul jika syaratnya itu panas gitu. Kemudian ini ada gaji pekerja juga, dan ada pekerja juga. Ini mengatur pekerja-pekerjanya. Ini kan ada pengguna sama pekerja. Nah, di sini kan kalau misalnya input di pengguna berarti harus input di pekerja lagi dong. Nah, di sini saya buat kalau misalnya di pengguna ini kan tambah user. Kemudian role admin kan dia bukan sebagai pekerja gitu kan. Misalnya dessert staff, dia bakal langsung masuk ke menu pekerja. Jadi gak usah input 2 kali. Nah, kemudian ada barang dan inventory juga. Ini misalnya ngatur barang-barangnya, dan ini ada barcode khusus. Misalnya mau scan barcode juga bisa.
Nah, kemudian ada barang masuk dan barang keluar, dia ngatur barang masuk barang keluar, dan resep menu, suppliernya siapa, dan ini ada suppliernya, dan biaya operasional. Nah, biaya operasional ini misalnya kategori biaya, ada listrik, air, internet, dan lain-lain, dan ini ada upload buktinya dan ada metode pembayarannya. Dan ini yang terakhir adalah laporannya, di mana ini adalah laporan seluruh keuangan ya. Misalnya dari barang masuk barang keluar, biaya operasionalnya, dan lain-lain. Dan ini ada misalnya mau lihat satu-satu laporannya, misalnya hanya laporan stok masuk. Nah, ini adalah laporan stok masuknya. Kemudian ini ada fitur ganti bahasa juga, dan ini bisa export Excel dan PDF dan print, cetak. Kemudian di setting ini ada ngatur identitas cafe. Identitas cafe ini nama kafenya apa, email, tagline yang di halaman Guest itu, dan ini semua itu di halaman Guest. Nah, ini ada, jadi ini ada bahasa Indonesianya sama bahasa Inggrisnya agar waktu ganti bahasa itu dia juga bisa. Dan ini ada alamatnya, dan ini referensi sistemnya, ini ada presentasi pajaknya juga, dan ini adalah logo-logonya. Misalnya logo utamanya kan ini, terus favicon-nya itu yang di atas ini, dan gambar utama beranda itu yang tadi di halaman Quest, dan ini menu image-nya. Misalnya nggak ada image di menu ini, dia bakal munculin ini gitu. Dan ini ada notifikasinya. Ini bisa tandai semua, udah dibaca, dia langsung ada button hapus gitu. Dan ini adalah profil saya. Nah, ini ada daftarkan wajah dan reset email. Oke. Lalu kalau misalnya contoh stok barang udah habis kan, dia di menu otomatis hapus atau enggak kalau misalnya orang pakai QR? Karena kalau misalnya stok barang habis tapi kalau di QR masih muncul kan itu bisa jadi kendala. Stok barang habis. Jadi contoh dessert ini habis. Lalu kalau misalnya orang buka aplikasi otomatis kan kita harus kasih info kalau misalnya ini udah sold out. Dia ada otomatis kayak gitu gak? Ini kan ada di menu kategori. Hah? Nah, di menu kategori ini dia bisa atur apakah menu ini tersedia atau tidak. Nah, jika tidak tersedia, tentunya tidak muncul di list menu tersebut. Tapi bisa bawa otomatis. Karena admin pasti butuh waktu untuk mengecek stoknya lagi. Harus butuh kabar lagi. Jadi mau tambahin fitur otomatis jika stok habis, langsung di menunya langsung dibuat sold out. Oke, itu aja. Apakah Koko tertarik sama Woto aplikasi? Ya, nanti. Nanti ya. Oke. Jadi sekian dari presentasi aplikasi ini. Terima kasih. Oke.